Maksud dari pernyataan tersebut yakni proses manajemen strategi didasarkan atas keyakinan perusahaan di mana perusahaan memonitor atau memantau atas kejadian internal atau eksternal atau bisa disebut juga dengan kejadian dari dalam dan kejadian dari luar perusahaan. Sehingga apabila terjadi kendala dalam perusahaan, perubahan strategi itu dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dapat kita contohkan apabila suatu perusahaan memiliki kendala yaitu target tidak sesuai dengan rencana perusahaan, maka perubahan strategi akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Menurut saya, sangat diperlukan karena dengan adanya visi dan misi akan mendorong berdirinya sebuah organisasi dengan baik dan dapat mengambil sikap sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan serta memiliki potensi dan memiliki tujuan akhir sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kekuatan adalah faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, serta keunggulan di pasar. Kelemahan adalah faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, dan kemampuan mengelola, serta keahlian pemasaran dan citra perusahaan. Peluang adalah faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa kebijakan, perubahan persaingan, serta perubahan teknologi. Ancaman adalah faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru serta pertumbuhan pesaing pasar yang lambat. Analisis kekuatan dan kelemahan berasal dari internal atau berasal dari dalam perusahaan. Kekuatan adalah poin positif perusahaan, sedangkan kekuatan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan perusahaan. Tujuan dari analisis kekuatan dan kelemahan adalah untuk menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Dan dapat kita contohkan yakni siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, serta lokasi Anda. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel matriks IFE, diperoleh bahwa total nilai skor terbobot sebesar 2,258. Dari total skor terbobot tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha tani buah naga memiliki posisi internal yang lemah karena berada di bawah nilai 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani buah naga belum mampu dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mampu mengatasi kelemahan yang ada. Kekuatan utama usaha tani buah naga adalah sudah memiliki pasar tetap dengan skor sebesar 0,342. Walaupun dalam hal ini, pasar tetap buah naga organik adalah pasar tradisional, sedangkan kelemahan utama usaha tani buah naga yaitu belum diterapkannya SIM dalam sistem manajerial dengan skor sebesar 0,045. Sedangkan hasil perhitungan pada tabel matriks EFE diperoleh bahwa nilai skor terbobot sebesar 2,974. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani buah naga sudah relatif kuat dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman. Peluang utama usaha tani buah naga adalah kebijakan pemerintah mengenai Go Organic 2010 dengan dukungan untuk mengembangkan usaha tani dengan skor sebesar 0,252. Sedangkan ancaman usaha tani buah naga yaitu jaringan distribusi dan pemasaran pesaing sudah lebih luas dengan skor sebesar 0,250.